pemuda remaja. Coba sekali lagi dong, shalom teman-teman pemuda dan remaja Gereja Kristus Sarwa Permai. Amin yang ada di gereja, mau nyapa juga yang ada di Zoom, ada Ivan, ada KPP, halo KPP, ada Evelyn, selamat hari Minggu Evelyn, ada Revel, ada Dena, ada Mikael, Izia, ada Valen juga, Odi, dan Farel. Nah teman-teman, untuk ibadah pemuda dan remaja, per minggu kemarin kita sudah bisa ibadah di gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang mau hadir di gereja jam 11 siang juga bisa loh datang di ibadah pemuda dan remaja jam 11 siang. Nah teman-teman sepertinya udah pada siap untuk beribadah. Aku mau mengajak teman-teman semua untuk memulai ibadah hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan banyak sekali berkat kepada kita di dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Karena itu kita mau memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan. Saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, yang di rumah juga bisa untuk sambil bertepuk tangan. Bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia. Melanjutkan ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah, berkumpul, pemuda remaja Gereja Kristus Sarwa Permai Bapa. Ya Tuhan, walaupun masih dalam kondisi pandemi Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di gereja maupun di rumah kami ya Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Bapa agar kami dapat fokus untuk beribadah, agar hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, boleh duduk teman-teman semuanya. Kalau yang mau nyapa yang di Zoom nih kayaknya belum ada on cam. Coba KVV boleh on cam dong, Ivan, Evelyn. Biar kita teman-teman yang di gereja juga bisa lihat nih kalau teman-teman yang di rumah sudah siap beribadah. Nah teman-teman,
mau tanya di sini siapa yang kira-kira pernah kemalingan atau pernah dicuri barangnya atau bahkan jadi pencurinya. Nah, kalau yang biasa kita tahu pencuri itu kan datangnya pada saat gelap, pada saat malam atau bahkan waktu-waktu yang tidak kita duga gitu kan. Bahkan ketika kita tidur atau ketika kita tidak ada di rumah. Nah, tema minggu hari ini yang akan dibawakan oleh Bang Fabio itu juga memberikan pemahaman tentang seorang pencuri yang datang tanpa diduga dan kita sebagai orang-orang percaya harus berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga seperti apa yang dimaksud oleh 1 Tesalonika 5 ini yang menjadi tema minggu ini, nanti kita akan mendengarkan dari Bang Fabio, kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu kita mau menyiapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau menyanyikan sampai akhir hidupku. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan referen sekali lagi. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai Pada Bang Bio. akhir hidupku. Ya, teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu, biarlah kiranya Tuhan menjadikan hidup kami Tuhan semakin nyata dan indah dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan tetap terus Tuhan setia dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Teman-teman, kita akan membaca dari 2 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sebentar, saya akan share screen dulu. Belum kelihatan ya? Oh, lambat ya. Oke. Ya, kita akan membaca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, karena pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang asing, orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berkotopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah tema yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita, karena tanpa tema ini kita pahami dengan baik, maka kita seringkali menjadi salah, menjadi pengikut-pengikut yang sesat. Tema tentang kapan waktu Tuhan datang dan lain sebagainya, silakan search di YouTube ya. Itu banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul. Ajaran-ajaran yang mengaku semuanya berdasarkan Alkitab. Tetapi pada hari ini kalau kita lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri. Dan apa yang harus kita lakukan kalau memang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu seperti pencuri. Nah, saya akan memulai dengan satu cerita gitu ya, tentang pasukan elit tidur. Teman-teman, pasukan yang elit tidur itu kayak gini ya gambarnya ya. Itu dalam keadaan hujan, cuma pakai apa sih namanya? Terpal ya, terpal, tapi terpalnya itu cuma terpal cukup sepanjang badannya begitu ya. Lalu kalau hujan gimana, itu ditelungkupin begitu ya. Dan itu bisa tidur dalam waktu sekian menit. Jadi mereka tuh bagaimana caranya tidur cepat, bagaimana caranya terjaga juga dengan cepat begitu ya. Saya termasuk orang yang sulit tidur sebenarnya, gak gampang tidur. Jadi saya tuh harus capeknya minta ampun baru saya tuh enak tidur gitu ya. Nah, kalau apalagi tidur di kamar itu harus semuanya mati, nggak boleh ada suara, nggak boleh ada lampu nyala sedikit pun. Even itu lilin nyala itu saya bisa bangun. Nyalain aja lilin 5 menit tuh saya langsung bangun gitu, ada terang. Apalagi suara ya, even teman-teman pakai headset, dan kan headset kan kalau kita gedein kan kedengaran juga ya, keluar ya. Itu aja saya bisa dengar loh. Soalnya Mevi paling suka istri saya pakai headset gitu. Saya bilang mati. Saya karena itu bisa, gak tahu kenapa, pokoknya indera saya kalau dalam keadaan gelap itu tiba-tiba itu jadi tajam gitu kayak Spider-Man gitu ya. Satu sisi enak, satu sisi tersisa. Karena saya tidak bisa sembarangan tidur. Nggak enaknya di situ gitu ya. Artinya apalagi kalau ada retreat, ada tamu-tamu yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain saya nggak kenal, satu kamar dan tidurnya ngorok gitu ya, mendengkur. Itu saya pasti sewa kamar lagi, khusus buat saya. Jadi saya rela mengeluarkan uang lebih hanya untuk saya bisa tidur. Sebab kalau enggak, misalnya saya begadang gitu ya, tensi saya tinggi soalnya. Besoknya saya pasti agak sakit begitu ya. Saya pernah tidur di tempat biliar, maksudnya di hotel itu kan ada biliar ya. Kan ada suka bangku-bangku yang panjang. Nah itu saya tidur di situ. Satpam sampai bangunin, Pak,
Pak, Bapak nggak tidur di kamar? Enggak, sini aja. Karena berisik di kamar. Nah teman-teman artinya apa? Ya paling enak, saya paling iri dengan orang yang ketemu bantal tidur. Saya pengen kayak gitu, sumpah demi Tuhan. Selama sekian tahun hidup, saya pengen kayak gitu. Tapi nggak bisa. Nah teman-teman, pasukan elit yang saya tahu, yang saya baca, mereka bisa cepat tidur, tapi juga waspada. Wah itu susah ya. Cepat tidur, saya susah. Waspada, saya bisa. Tapi cepat tidur, jadi mereka punya waktu cuma 3 menit itu langsung plek tidur. Dengan keadaan yang begini gitu ya. Waduh, saya bilang ini bisa tidur nggak? Kita kayaknya udah nggak mungkin tidur ya. Jadi teman-teman mereka tetap terjaga yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Maka Tuhan itu datangnya seperti pencuri, kata Paulus. Bahwa Paulus memakai kiasan untuk menggambarkan seperti pencuri kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Gitu. Jadi kenapa ini menjadi sebuah gambaran kepada kita? Di ayat yang pertama, kalau teman-teman baca, mengesankan Paulus tahu kapan hal itu akan terjadi. Saya meyakini bahwa dia tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena di ayat yang pertama dia mengesankan sekali, dia tahu kapan itu akan terjadi. Kedatangan atau waktu Tuhan itu seperti pencuri di malam hari. Akhirnya dia memberikan kesimpulan kepada jemaatnya dia bahwa waktu Tuhan, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Walaupun dia tahu kapan itu. Kalau untuk sekelasnya dia sih saya meyakini dia bisa tahu kapan waktu itu akan terjadi. Tapi untuk jemaat, dan pembaca dan seterusnya, itu seperti pencuri. Artinya kita tidak tahu dan tidak sadar kapan waktu itu terjadi. Teman-teman di sini butuh sebuah namanya consciousness, kesadaran gitu ya. Kesadaran utuh dalam otak kita, waktu Tuhan itu sewaktu-waktu datang. Terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan itu namanya mati, itu sewaktu-waktu yes. Jadi ketika kita akan berpikir dosa, berpikirlah ulang. Karena sewaktu-waktu, yes, kematian itu datang. Saya selalu menggambarkan, kita ini selalu dikelilingi oleh kematian. Kematian. Kematian itu di samping kita persis. Jadi jangan pernah berpikir, kamu masih kelas 1 SMP, maka hidupku masih panjang. Nggak ada. Itu saya selalu deny, saya akan selalu tolak dan saya akan tentang terus. Pemikiran yang salah, membawa orang malah ke dalam dosa. Kemarin saya keserempet motor ya, di Puskesmas Villa Dago, itu turunan lah ya gitu, kan turunan ya, posisinya turun ya. Nah ini kan anak-anak sekolah sudah pada masuk ya, dan bawa motor. Mungkin dia setelah 2 tahun gak bawa motor, jadi kayak kesetanan mungkin ya. Jadi dia baru ketemu namanya motor tuh begini mungkin ya, perempuan. Dia naik posisinya, saya turun gitu ya, mau turun. Saya udah minggir, karena saya bawa Vileo, bawa Visto di belakang. Saya minggir, saya ngerti, kecepatan saya tahu, karena saya bawa anak-anak gitu kan. Dia naik, seret, dia jalan di tengah. Itu padahal kan sudah dibenerin jalan ya, cukup luas dong jalan itu yang nggak kayak dulu kan sempit ya. Jalannya di tengah, kecepatan dia tinggi, kelihatan lah, kita tahu lah kalau yang biasa naik motor ya. Dan saya rendah. Lalu begitu udah cet, saya bilang batin saya kena nih. Benar, saya berapa kali kecelakaan tuh kok langsung feelingnya kena nih. Jadi apa yang saya lakukan, saya Vileo tuh di depan ya, masih saya nggak sepersekian detik itu saya langsung tangan kanan saya itu saya kuatin kenceng-kencengnya, kaki saya kanan ke depan melindungi kakinya Vileo. Buak langsung gitu, itu cepat nih, buak langsung gitu, itu refleks kayak langsung. Jadi saya berhenti, itu berhenti nyut-nyutnya, wow, nyut-nyutnya jangan tanya gitu ya. Dan tangan saya apalagi kanan, udah tahu bahu saya ini suka lepas begitu ya. Saya udah siap gitu ya, ini lepas deh selama-lamanya udah. Pokoknya yang penting ini. Lalu saya bentak ya, otomatis hal-hal yang tidak diinginkan keluar misalnya gitu ya. Atau hal-hal yang diinginkan gitu ya. Jadi tapi lebih halus sedikit sih biasanya sih gitu ya. Ya saya langsung ada reda karena dia datang minta maaf, ya udahlah whatever dah. Saya ngeliat, Vileo kamu nggak apa-apa. Vileo itu sampai bengong, Visto tuh bengong kayak kesambet setan gitu ya, bengong diem. Gitu ya. Aduh saya cek ada lecet sedikit sih emang, tapi nggak berarti lah gitu ya. Orang kurumunin Pak mereka anaknya nggak apa-apa. Lalu ya anak itu yang pengemudi perempuan itu bilang, Pak saya minta maaf benar-benar gini. Ya udahlah saya pikir ya udah lain kali hati-hati. Ini bahasa halusnya ya, lain kali hati-hati gitu ya. Tapi kalau terjemahan sesungguhnya itu nggak begitu.
gitu ya. Ya teman-teman, maksudnya anak-anak, maksudnya anak ini wow, ini luar biasa. Saya luka nggak masalah, yang penting dia selamat. Jadi teman-teman, sudah kita mengendarainya safety, pelan, di pinggir dan lain segala macam, everything can be happens. Tiba-tiba ditabrak begitu saja. Dan saya tahu dia mau kabur, tapi di situ kan ada bengkel motor kan, itu langsung dicegat sama bapak-bapak itu dicegat, suruh tanggung jawab dulu. Udah kabur udah sampai sejauh itu loh, dia tinggalin saya. Wah, saya bilang kabur nih orang, ya sudahlah. Ya saya enggak, karena saya kesakitan ya, jadi nggak bisa putar balik kejar gitu kan. Dan akhirnya anaknya datang minta maaf. Ya teman-teman, segala sesuatu bisa terjadi. Jadi memang ini menjadi kewaspadaan kita yang luar biasa. Kedua, dia mengumpamakan seperti perempuan bersalin kedatangan Tuhan itu. Jadi mengenai penghukumannya atau kebinasaannya itu digambarkan seperti perempuan bersalin. Mungkin teman-teman tidak akan pernah, belum ngalamin ya, saya juga nggak ngalamin tentang namanya kesakitan bersalin, bukan sesar ya, bersalin. Artinya apa? Tidak tahu kapan dan begitu terjadi sangat sakit. Dan penyesalan itu sangat dalam. Jadi kalau perempuan yang bersalin itu memang nggak tahu kapan. Jadi kalau bapak itu selalu dikatakan siaga. Nggak juga sih siaga. Jadi pengalaman saya tiga anak ini keluar dari perut mamahnya begitu ya. Saya udah selalu siap-siap tuh, semuanya siap-siapin begitu ya. Begitu, udah mules nih, udah. Ayo, wah gedor-gedor sampai rumah sakit. Itu belum Pak, astaga naga balik lagi. udah, belum ya, gitu ya. Sampai akhirnya kita santai-santai, yang ketiga yang beneran gitu ya. Yakin bener, wah itu saya mau digaplok sama istri saya kan. Udah sakit lah, yakin bener. Jadi nggak ada, ya nggak ada gitu ya. Maksudnya kesakitannya itu apanya itu tiba-tiba terjadi begitu saja. Teman-teman, ini gambaran yang jelas terjadi pada waktu yang akan datang, pada masa itu akan datang. Dan Paulus menekankan berkali-kali di situ kata waspada. Apa yang dimaksudkan waspada di sini? Apa pengertiannya? Jangan nyaman di zona aman. Di ayat yang ketiga. Jangan nyaman di zona aman. Jangan punya iman itu yang aman dan nyaman. Jangan punya karakter ataupun sifat itu yang penting gua aman di zona nyaman. Di ayat yang ketiga jelas. Ketika engkau berkata semuanya damai, semuanya itu fine-fine saja, justru pada waktu itu Tuhan akan datang. Artinya teman-teman, iman kita itu memang harus selalu menghadapi banyak tantangan, banyak godaan, banyak dicobai. Justru menjadi pengikut Kristus itu ditantang, bukan dipindahkan menjadi zona aman dan nyaman. Salah. Jadi teman-teman sekalian, kalau pengen kita siap-siap waspada, maka masuklah di zona peperangan, bukan di zona aman dan nyaman. Jangan mencari kenyamanan, jangan mencari keamanan. Betul, kita harus punya rumah dipagerin dan segala macam, betul keamanan. Tetapi maksudnya Paulus di sini adalah kerohanian kita. Selalu akan di-challenge, selalu akan ditantang. Berani nggak kita masuk ke dalam tantangan-tantangan itu? Sebab kalau kita semakin ditantang, semakin kita waspada. Bagi teman-teman yang susah mengampuni, tantang terus diri kita untuk bisa mengampuni. Bagi teman-teman yang misalnya susah mengalami untuk setia membaca firman Tuhan ataupun berdoa, tantang terus diri kita untuk setia, untuk setia, untuk setia. Lama-lama bisa. Kalau kita challenge diri kita. Permasalahannya kita kan nggak mau challenge diri kita. Ketika sudah dapat zona aman dan nyaman, kita berhenti di situ. Akibatnya apa? Ada tantangan sedikit, menghindar. Ada kesulitan sedikit, menghindar. Sulit nih. Bagi teman-teman yang sekolah ya, sekolah, kuliah, pengennya cari dosen yang enak kan? Cari-cari, wah ini enak dosennya nih, ambil. Atau kalau masih paketan ya nggak bisa ya, tapi kalau masih bisa pilihan kan, yang pilih-pilihnya yang enak-enak gitu. Yang lainnya nggak mau begitu. Enggak. Saya dulu pernah punya dosen, cerewetnya minta ampun begitu ya. Cerewetnya apa? Karena dia mendikte kita mati-matian. Didikte gitu ya. Saya nggak suka pelajarannya dia. Padahal pelajarannya gampang. Psikologi perkembangan.
bukan pelajaran teologi ya, psikologi perkembangan ibu-ibu. Udah gitu ngajarnya kayak anak SMA, kesel banget saya. Baca buku dia, catatan. Terus teman saya, ya orangnya agak-agak sih orangnya ya. Dia ngomong gini, Bu nanya, ya silakan mau nanya apa, dikira pelajaran enggak? Bu bisa enggak catatan saya pinjam, saya fotokopi. Waduh saya. Tapi ternyata setelah 2 kali 3 kali pertemuan dia ngomong apa? Ya yang lulus untuk studi mendengarkan adalah dia teman saya enggak. Saya lulus karena saya enggak berani ngomong waktu itu. Saya lulus diem. Ternyata dia sedang men-challenge kita studi listening. Kebayang loh 2 jam baca pidato. Kita bisa kalau nanya boleh, tapi dia baca terus. Teman-teman nggak tahu kita sedang ditantang oleh Tuhan ketika kita masuk ke zona-zona yang kita merasa tidak nyaman. Ini yang menjadi tantangan bagi kita gitu ya. Yang kedua adalah tidur tetapi terjaga. Artinya apa? Cara hidup anak-anak terang. Jadi cara hidup kita ini harus anak-anak terang kata Paulus. Artinya hidup kita ini benar-benar seperti anak terang, bukan anak malam begitu ya. Anak malam itu artinya anak yang masuk ke dalam dosa. Cara-cara terang. Teman-teman bagaimana kita bisa terjaga? Lakukanlah firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu disebut dengan terjaga. Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang duniawi paling gampang, kita gampang sekali untuk melakukannya. Tapi yang jelas Paulus mengatakan cara hidup kita seperti anak terang. Dan yang ketiga adalah di zona ini, perlengkapan kita itu adalah iman, kasih, dan pengharapan. IPK. Bukan sekolah ya, IPK. Iman, kasih, dan pengharapan. Kita punya enggak 3 hal ini? Kita punya iman, saya yakin teman-teman punya iman. Kita punya kasih, punya. Tetapi yang paling hilang pada saat ini adalah pengharapan. Pengharapan itu hilang. Saya masih kuat bisa berdiri sampai detik ini karena saya punya pengharapan. Bahwa someday hidup saya akan berubah. Teman-teman ketika kita sudah tidak memiliki pengharapan itu, walaupun kita punya iman, walaupun kita punya kasih kata Paulus, kasih itu juga sangat besar, tetapi kalau pengharapan itu juga nggak ada dalam hidup kita teman-teman, kita tuh jadi jalannya itu loyo. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang selalu optimis. Betul? Yakin. Misalnya Theo. Yakin gak bulan depan ada pekerjaan buat kamu? Seberapa yakin? Bingung jawabnya. Challenge, tantang diri kamu. Gua pengen punya pekerjaan bulan depan. Bingung caranya, berarti kamu di-challenge lagi. Di situ butuh iman, di situ butuh kasih. Jadi teman-teman harus punya keyakinan itu. Saya begitu teman-teman. Sekarang saya begitu. Saya dengan istri saya begitu, selalu men-challenge. Akhir tahun ini pengen punya uang berapa puluh juta, Baskoro? Akhir tahun. Kan Desember dikit lagi deh. Pengen punya uang berapa puluh juta. Yakin gak dengan kebaikan Tuhan dalam hidup kamu? Oh yakin, yes yakin. Yakin kan Tuhan baik kan? Yakin dong. Memberkati gak Tuhan kita? Memberkati. Berapa jadinya tahun ini? Teman-teman itu pengharapan teman-teman. Apa harapan kita di tahun? Jangan cuma ngomong 1 Januari harapan gua, resolusi gua, tapi nggak diimani. Jadi problem kita di situ, pengharapan kita ada tapi kita nggak imani. Saya yakin kok, yakin. Asgar jadi KFC ya, Bre. Yakin nggak? Yakin nggak, Bre? Harus yakin. Pengharapan. Ketika kita bekerja dengan sebuah pengharapan, beda nggak? Beda. Nggak loyo, nggak pesimis, nggak ngeluh. Teman-teman di sini permasalahan orang Kristen tuh di sini doang sebenarnya. Kalau saya yakin, saya sangat optimis. Ketika saya bilang ini bisa, maksudnya juga yakinnya jangan yakin yang aneh-aneh, punya pesawat jet ya, jangan kayak gitu-gitu ya. Yang real aja lah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya iman itu di-challenge terus, ditantang terus, pengharapan itu ditantang,
itu langsung tumbuh kok kasih kita kepada Tuhan, selalu ingat-ingat terus gitu ya. Yakin ya, tahun depan ada 3 orang yang menikah? Loh kok pada diam itu loh, hei. Oh, gitu ya. Yakin dong teman-teman ya, yakin ya. Apa kerinduan saya? Ya, ya 3 lah menikah ya, yakin lah. Masa pembinanya yakin sih gitu kan? Saya tuh punya kerinduan yang belum tersampaikan, tapi nggak apa-apa lah, it's okay lah. Kalau saya tuh rindunya itu adalah, kalau saya jadi pendeta, nah ketika engkau menikah, saya yang pengen memberkati. Karena saya kenal teman-teman itu dari SMP, dari krucil-krucil ya. Dari, wah begini lompat sana, lompat sini, segala macam gitu. Lalu and then finally saya juga memberkati. Saya punya pengharapan itu. Dan saya yakin bisa. 3 ya, oke. Kita pegang ya, 3 ya. Ini kan direkam ya 3 ya. Ya, teman-teman 3 ya, 3 yang akan menikah tahun depan begitu. Jadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Pertanyaan sederhana, menikah itu baik apa enggak? Baik kan? Disetujui oleh Tuhan enggak? Iya. Jadi kenapa enggak yakin? Oke teman, nanti nextnya ya. Ya, teman-teman di sini kita artinya apa teman-teman? Ketika kita men-challenge hidup kita dengan pengharapan-pengharapan yang dari Tuhan, maka kita tidak ada waktu lagi untuk tidur. Artinya tidak waspada. Tidak ada waktu lagi untuk kita mengerjakan hal-hal yang gelap dalam hidup kita. Karena kita sibuk dengan iman kita. Tuhan tolong saya hari ini, saya punya pengharapan, Tuhan tolong saya hari ini. Teman-teman yang sekolah, yakin punya ranking 1, yakin punya prestasi bagus. Yang kuliah juga sama, IPK-nya, IPK ya bukan IP, IPK-nya. Jangan nasakom dong, nasi 1 koma. Langsung 3 minimal, 3 target 3. Jadi teman-teman kalau ini kita nggak challenge dari diri kita, maka iman kita tuh nggak tumbuh. Ya sudahlah sekolah yang penting bayar, lancar, lulus. Yang kuliah pokoknya bayar, lancar, lulus. No. Teman-teman di sini kenapa Paulus mengatakan waspada, mengapa berjaga-jaga dan lain segala macam. Karena kita tidak ada waktu lagi untuk kita lengah. Hidup sangat singkat teman-teman. Kematian selalu membayangi kita. Kapan saja kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan itu waktunya itu sepersekian detik. Seperti saya kemarin alamin gitu ya. Saya langsung bilang, kena nih. Tapi saya sadar itu kan sepersekian detik. Gak bisa saya ada kekuatan super, berhenti dulu, slow motion. Saya gak ada teman-teman. Itu tuh di film-film doang. Tapi ketika waktu itu datang, itu kita sadar cuma sepersekian detik. Dah mati gua. Mungkin teman-teman akan terucap begitu. Kena nih mati gua. Itu hanya detik, tek, dangsang, tek, kena, tek, selesai. Kita nggak ada slow motion, Tuhan ampunilah aku atas dosa-dosaku, pengakuan dosa dulu baru mati, nggak ada. Itu sepersekian detik. Oleh karena itu benar kata Paulus, hiduplah sebagai anak terang. Amin, kita berdoa. Ya, teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami kembali diingatkan supaya hidup kami semakin waspada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan sangat terbatas Tuhan. Terlihat Tuhan waktu kami masih panjang, masih lama, tetapi ternyata Tuhan kami belajar bahwa waktu Engkau datang Tuhan, apakah itu waktu Engkau datang maupun kematian dalam kehidupan kami, itu seperti pencuri Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, ajar kami untuk tetap selalu berjaga-jaga Tuhan. Tolong kami Tuhan kalau iman kami lemah. Tolong kami Tuhan kalau kami tidak memiliki lagi pengharapan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap terus beriman dan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bang Fabio atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Teman-teman, pada minggu ini ada teman kita yang berulang tahun, yaitu Alvaro. Selamat ulang tahun untuk Alvaro, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan cara transfer ke Penatua Kristian dengan nomor rekening yang ada di Warta. Oh ada nih.
transfer ke rekening BCA nomor rekeningnya 473070582 atas nama Christian Nugraha, atau teman-teman juga bisa mengantar persembahan ke kotak persembahan yang ada di gereja mulai pukul 5 sore sampai 7 malam setiap minggunya menggunakan amplop. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Fabio, di mana kita sebagai orang yang beriman harus selalu waspada, jangan berada di zona nyaman, lalu kita harus berjaga-jaga karena itu merupakan cara hidup anak-anak terang. Dan yang terakhir, kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih, karena dari semua itu kita percaya bahwa hidup kita diberkati Tuhan dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan karena kuasa Tuhan ada di hidup kita. Kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kembali teman-teman untuk bangkit berdiri, yang ada di rumah juga boleh bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita kembali, kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Kita nyanyi bersama-sama ya, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, Ku Diberi Kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pada Bang Bio. Teman-teman, mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau